asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, ibu yang saya cintai, ibu-ibu salehah yang saya banggakan, dan insya Allah rahmat Allah selalu menaungi kita semua, kasih sayang Allah selalu menghampiri kita semua, cinta Allah selalu menghampiri kita semua dengan tanda Allah memberikan taufik pertolongannya. Ibu digerakkan kakinya ke sini, hatinya selalu terhampiri dengan tempat-tempat ilmu, tempat ibadah. Nanti akan Allah berikan naungan di yaumil kiamah nanti. Di antara 7 golongan adalah salah satunya hati yang selalu terpaut dengan masjid, dengan tempat ilmu, kajian ilmu, tempat ibadah, tempat mendekatkan diri kepada Allah. Ibu yang hatinya selalu tergantung. Saya kalau nggak datang sekali aja, kayak ada yang kehilangan, berarti sudah tergantung, sudah bergantung hatinya dengan ini tempat kajian ilmu, taman-taman syurga Allah. Nah, ini adalah salah satu yang dijamin oleh Allah mendapatkan naungan nanti di yaumil kiamah. Insya Allah semuanya dapat naungan dari Allah. Sudah tergantung, bukan hanya saya daripada di rumah bengong ikut ngaji, bukan begitu. Emang hatinya udah bergantung kepada ilmu, kepada pengajian ini gitu. Karena ada ya, kalau pengajian yang bulanan gitu ya, yang apalagi kalau ada mendatangkan kiainya yang humoris gitu, yang enak gitu. Aku ikut ngaji dong, daripada di rumah nih bete gitu kan. Nah, ada yang suka begitu. Itu belum bergantung bu hatinya kepada majelis ilmu, itu belum bergantung. Orang yang bergantung itu ditandai kalau dia ketinggalan sekali, apalagi kalau lebih dari sekali ya, ada yang hilang, berarti dia sudah bergantung hatinya. Nah, ini salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Gimana bayangkan hiruk pikuknya di yaumil kiamah nanti. Kemudian karena saya melihat kondisi sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang dalam lingkup kasih sayang Allah, maka kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang ditarik oleh Allah dalam pusaran tempat kajian ilmu. Tidak semua, hanya orang-orang yang ditentukan oleh Allah, hanya orang-orang pilihan Allah, hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dia dipahamkan agama, dia dipahamkan bagaimana mengenal diri sang penciptanya. Oleh karena itu, mari kita memuja dan memuji Allah dengan ungkapan Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih ingat wa kaifa tasbiru? Bukan, bagaimana kalian akan bersabar, akan bertahan, akan benar di dalam melakukan sesuatu kalau kalian tidak memiliki di dalam surat Al-Kahfi ya. Masih ingat kenapa Nabi Musa gagal jadi muridnya Nabi Khidir ya. Kenapa gagal? Kenapa nggak sabar? Nggak punya ilmunya selevel Nabi, tapi dia bukan ilmu yang wajib. Dia itu Nabi Musa ini ada rasa sombong di dalam hatinya. Maka Allah tampakkan kesombongannya itu dengan
didatangkan seseorang yang bisa melemahkan kesombongannya. Kata Nabi Musa gini, di Bani Israel ini, di wilayah ini kayaknya aku paling kuat tuh ya. Memang benar paling kuat bu, dia meneplok aja langsung mati orang. Saking kuatnya itu Nabi Musa. Paling cerdas, paling pinter walaupun cadel, tapi pinter. Biasanya anak yang cadel suka pinter, benar nggak bu? Saya itu suka merhatiin orang-orang yang cadel, suka punya kelebihan dia pinter. Emang begitu dari sononya kali ya. Nah, karena dia punya ada rasa bangga sendiri, kata Allah, Musa, ada yang lebih pintar dari kamu. Allah mah tahu kan. Allah tantang. Hah? Masa sih? Nabi Musa bingung kan? Masa sih ada yang lebih pintar dari saya? Orang saya menghadapi Fir'aun aja kalah Fir'aun. Menghadapin orang-orang Fir'aun itu bu, punya dekingannya selain ahli sihir, ahli ilmu, teknokrat, birokrat, semuanya dia punya komplit. Di antara yang diabadikan yang punya kekuasaan paling sempurna adalah Fir'aun kan, tapi kalah semuanya oleh Nabi Musa. Orang kalau udah kalah pakai kekerasan senjata. Karena dia udah merasa kalah, dikejarlah Musa mau dibunuh kan, sampai ke depan lautan gitu. Itu beda lagi ya ceritanya. Pokoknya intinya begitulah bu. Jadi apa? Kata Nabi Musa, masa ada yang lebih hebat dari saya? Iya kata Allah. Nabi Musa itu di antara salah satu nabi yang bisa berkalam-kalam dengan Allah. Ibu dia mah gampang aja ngobrol aja sama Allah. Kan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu berbicara dengan Allah dengan sempurna. Wa kallamallahu Musa taklima. Ingat saya waktu alias menghafalin ayat itu. Nah, jadi artinya apa? Wajar bagi Nabi Musa untuk berbicara dengan Allah. Sampai dia menantang, saya pengen lihat Allah, begitu kan? Apa yang terjadi? Kata Allah, ada yang lebih pintar dari kamu. Nah, ketika dia berhadapan dengan Nabi Khidir, ternyata Nabi Khidir memiliki ilmu yang lebih dalam, kasaf namanya bu. Kasaf itu artinya ilmu yang tidak bisa dipanca inderakan, ilmu yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, hanya bisa diraba, dirasa, berarti pakai kolbu. Nah, Nabi Musa ketika menghadapi ini belum punya ilmunya tentang itu. Maka ayo kalau mau belajar sama saya, dites dulu, nggak langsung belajar. Ini dia belum belajar Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Apa kata Nabi? Ini saya mau cerita dulu ya, biar enak ada cerita gitu ya, punya nggak bete gitu ya. Dari kemarin serius terus kan. Nah, kata Nabi Khidir, udah saya tes dulu ya, katanya gitu. Jadi kalau kamu tes orang kalau mau masuk perguruan tinggi kan dites dulu. Emang langsung belajar bu? Kan belum ke materi ya. Di tesnya ini aja sudah bikin jelimet Nabi Musa, coba bayangin bu. Yang pertama apa? Perahu dibolongin kan begitu ya. Itu ayatnya di surat Al-Kahfi ya. Pokoknya nanti baca ibu ya. Ini mah ceritanya aja dulu. Dibolongin terus udah gitu ya. Padahal dia mau naik perahu itu kan. Nanya baru satu udah nanya. Syaratnya tesnya nggak boleh nanya. Sampai 3 kali nanya kamu gagal atau Nabi Khidir gitulah kalau bahasa gaulnya gitu ya. Ya udah iya katanya. Yang kedua ada anak kecil di pinggir pantai dibunuh gitu ya. Sekek apa dihafalan nggak tahu ya bu ya bentuknya, pokoknya dibunuh gitu. Ini lebih penasaran lagi, masa saya nggak nanya, ini kan dosa gitu kan. Wah gitu kan, nanya lagi. Nah udah 2, tinggal 1 lagi toh tabungan kamu, nanti kamu nggak usah jadi murid saya lagi katanya. Yang ketiga udah menyeberangi lautan, udah was-was ngebunuh orang, takut kan. Setelah itu apa? Benerin rumah anak yatim piatu, benerin rumah kan capek ya bu ya, bisa berhari-hari. Setelah benerin apa yang terjadi? Nggak dapat upah, ditinggalin aja udah bagus tuh rumah. Kata Nabi Musa, dia lupa. Kenapa kita nggak minta upah, udah capek, udah keringat, banting tulang segala macam. Nah sekarang
sudah waktunya kamu berpisah dengan saya. Sebelum berpisah saya akan kasih tahu ilmunya. Kenapa aku bocorin itu perahu? Karena kalau perahu itu tidak dibocorin, orang-orang yang ada di dalamnya ketika sampai ke tujuan di sana ada bajak laut, maka ini akan lebih membahayakan daripada dia lebih membahayakan berlayar gitu sampai ke tujuan daripada nggak berlayar gitu. Oh begitu. Kemudian yang kedua, kenapa anak ini dibunuh? Karena orang tuanya adalah orang yang soleh. Itu tuh hanya sebagai pelantara aja sebenarnya, ujian buat Nabi Musa. Dia orang soleh, anaknya ini di kemudian hari akan menjadi anak yang durhaka, akan selalu membuat orang tuanya susah, sengsara dan sebagainya. Maka karena kemahamurahan Allah, anak ini dihilangkan nyawanya. Yang ketiga, orang yang kita bantu bangun itu orang tuanya adalah orang tua yang soleh pada zaman dulu. Kemudian anak ini anak yatim, tidak ada yang menjaga anak ini. Mungkin kalau orang ngasih makanan biasa, tapi kalau untuk membangun rumah itu kan butuh biaya besar, butuh pengorbanan yang luar biasa. Mungkin waktu itu di kampung itu belum ada yang mampu untuk menangani itu. Hanya yang mungkin memberikan makan dan sebagainya. Dan di dalam rumah itu ada persediaan harta karun. Harta ya banyak katanya. Ceritanya begitu. Oh begitu. Nah, kamu gak jadi murid. Artinya apa, Bu? Seseorang kalau tidak memiliki ilmunya, maka orang itu bisa kandas di tengah jalan. Nah, hari ini, malam ini, setelah fajar menyingsing ke arah barat, nanti ada satu momen di mana malam ini adalah malam termulia kedua setelah malam Lailatul Qadar. Apa namanya? Nisfu Sa'ban. Sebelum kita memasuki nisfu Sa'ban, supaya kita bisa meraih keutamaan-keutamaannya, bisa meraih apa yang terjadi di malam nisfu Sa'ban, maka kita harus memiliki ilmunya. Ini yang akan saya sampaikan. Oh itu intinya. Iya Bu, saya prolognya panjang dulu, biar ada cerita juga ya Bu ya. Nah, nisfu Sa'ban. Jadi sekarang kita akan bahas nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban ini Bu, pada zaman Rasulullah adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena di hari inilah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tadinya kalau orang mau beribadah itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa gitu Bu. Kemudian pada kebetulan peringatan itu terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah, Allah tidak menginginkan ibadah kita sama dengan ibadahnya ahli kitab, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga sholat Bu. Lihatin deh Bu, kalau saya lihat di YouTube ya, internet, sholat mereka kan berdiri ya. Ada kalau ruku-rukunya lucu gitu deh. Pokoknya iya nggak sesempurna kita. Dan emang kita kan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, yaitu Yahudi, Nasrani, emang kita menyempurnakan. Jadi sholat mereka itu sebetulnya belum sempurna, disempurnakan oleh ajaran Nabi Muhammad. Jadi mereka kalau sholat tuh kadang berdiri, nempel-nempelin tuh kayak gini-gini kan. Nah itu menghadap Baitul Maqdis. Nah kita menghadap ke Masjidil Haram. Nah itu hadisnya apa ya? Nah nanti kita jelasin selanjutnya. Hadisnya, innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sa'ban. Sesungguhnya Allah memperhatikan makhluknya fi lailatin, di malam nisfi Sa'ban, min Sa'ban, di malam nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban.
pertengahan bulan Sya'ban itu pada tahun ini nanti malam Bu, habis maghrib itu Allah memperhatikan turun. Bukan berarti Allah di atas Bu, enggak, ini supaya imajinasi kita bisa manusia itu kan kadang-kadang kalau orang, apalagi orang awam ya Bu ya, belum bisa memaknai kalau tidak sesuai dengan pikiran kita. Allah memperhatikan, emang Allah manusia, Allah turun, emang Allah ada di atas, kan begitu. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Artinya Allah itu setiap hari juga memperhatikan kita, cuma di malam ini spesial. Nah, jadi hari itu kan ada hari biasa, ada hari spesial. Rasulullah aja menspesialkan hari kelahirannya, hari ketika dipindahkan arah kiblat ya. Allah juga begitu Bu. Jangankan Allah ya, kita pun kadang punya hari spesial. Hari kita apa? Ulang tahun, hari kelahiran Bu. Itu gimana suami beliin cenderamata yang bagus, beliin baju atau beli apa? Untuk apa? Karena ada hari spesial, kita beliin kue tar ya, anak kita beliin baju, beliin hadiah. Kenapa? Karena ada hari spesial dengan Allah. Allah turunkan hari spesial kedua setelah Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yaitu ada apa di malam itu? Sekarang pertanyaannya begitu, kenapa spesial? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan mengampuni seluruh makhluknya yang ada di dunia ini yang beriman ya Bu ya. Illa, kecuali li musyrik wa musahin, kecuali orang musyrik dan yang masih menyimpan kebencian, yang masih menyimpan dendam, masih menyimpan apalagi yang buruk-buruk Bu, yang kepada orang lain hubungannya dengan manusia, dengki, iri, sebel, kesel, kayak gitu. Itu kata Allah, ketika Allah memandang setiap makhluknya nanti setelah maghrib. Ini gimana saya nih? Kalau saya nih, kalau ibu-ibu ngeliat nih, ibu Filah, kata Allah nih, Filah nih lihat nih hatinya, oh masih kesel sama tetangganya, masih kesel nih sama tetangganya, atau masih kesel sama jamaahnya. Kenapa ketika lewat jamaahnya cuek aja, padahal jamaahnya mungkin nggak lihat ya Bu ya. Nah saya kesel tiba-tiba Bu, kesel ke bawah sampai ntar malam. Ibu sholat saya nggak dibawa, puasa saya nggak diangkat oleh Allah, kebaikan saya nggak diangkat oleh Allah, karena masih ada dendam di hati, kesel aja nggak dibawa. Karena ketika Allah melihat kolbu hambanya, Allah tidak menginginkan ada di dalam kolbu kita selain Allah makhluknya. Selain Allah itu artinya yang ada itu kebencian gitu Bu. Ini hadisnya ada beberapa, yang saya baca itu 3 Bu. Semuanya hampir sama, beda-beda sedikit redaksinya. Jadi yang pertama, Allah tidak akan mengangkat amal kita Bu, kalau kita masih musyrik. Ibu masih menganggap saya ini bisa disukai orang karena memakai cincin. Saya ini buka usaha rame karena saya nyimpen bungkusan jimat di atas apanya? Genteng. Ya di atas genteng kayak terserah ibu, di atas kamar kayak. Iya, masih ada menganggap ada sesuatu yang lebih hebat daripada Allah. Musyrik itu terbagi 2 Bu. Ada musyrik jali, namanya musyrik yang apa tuh jali Bu? Besar. Iya. Ada musyrik khafi, musyrik yang tersembunyi. Nah ini kita prateli ya Bu ya. Saya juga banyak tambahan ilmu ketika saya belajar ini. Musyrik jali itu seperti tadi, mempercayai sesuatu ada
kekuatan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa. Tapi benar loh, setelah saya pakai itu ternyata usaha saya lancar. Benar loh Bu Bila, setelah saya pakai jimat ini, orang-orang pada suka sama saya. Itu diarahkan mata manusia yang tidak begitu dekat kepada Allah untuk menyukai orang-orang yang seperti ini. Emang ini akan terjadi Bu. Orang nih ya Bu ya, nyimpan sesuatu di atas sana, kata ahli spiritualnya kamu simpan di sana. Nanti warungmu laku. Sebelum dia nyimpan di situ, warungnya biasa aja Bu lakunya. Tapi setelah nyimpan itu warungnya ternyata jadi ramai. Itu akan terjadi emang Bu. Kenapa? Si jin membisik-bisikkan di hati orang-orang, belanja ke situ, di situ mah ini, di situ. Jadi jin-jin yang sudah dikontrak oleh dukun atau ahli spiritual, orang yang memerintahkan menyimpan itu tadi, diarahkan jin-jin yang itu tadi supaya orang-orang yang tidak ingin membeli jadi ingin membeli. Itu emang benar terjadi Bu. Di warung makan yang tidak pakai itu mungkin biasa saja. Ada yang di warung makan pakai itu lebih ramai. Percaya nggak Bu? Saya belajar sama ahli-ahli ruqyah yang bisa melihat, yang bisa membantu seperti itu. Kenapa kok emang benar? Karena dia mempercayai itu, kemudian si ahli spiritualnya atau dukunnya apa-apalah ya gitu, memerintahkan pasukannya, karena dia sudah bikin perjanjian itu tuh bayar. Ada yang tahu ini? Nah, itu ceritanya bukan hanya 1-2. Maka ketika kita makan ke tempat itu Bu, baca bismillah yang pertama, supaya tidak diikuti oleh mereka. Mereka tuh nanti ngerong-ngerong Bu, kan ramai tuh mereka ngerong-ngerong makan kita. Baca bismillah, ta'awuz kalau bisa. Khawatir kita kan nggak tahu kan, kecuali Ibu lihat nih ada jin banyak gitu. Kalau kita nggak tahu tuh baca itu Bu, sambil nunggu dibikinin, Ibu baca ayat kursi. Abis itu baca Al-Falaq, abis itu baca Anas. Boro-boro Bu Bila udah lapar. Pantasan aja makan kita kurang berkah, ya diikutin mereka. Itu Bu. Jadi seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang percaya itu namanya syirik jali. Yang hobi bagaimana? Yang hobi adalah ketika dia meminum. Nah, dia meminum nih. Aduh, aku tuh kenyang karena tadi udah minum. Kata ulama, ini bukan dari hadis ya, ada pendapat ulama mengatakan ketika ada seseorang mengatakan, kamu udah kenyang ya? Iya, gara-gara makan tadi aku jadi kenyang. Dia mengatakan seperti itu Bu. Gara-gara makan tadi aku kenyang. Tidak ada namanya Allah di dalam dirinya dia. Atau ketika dia datang ke dokter, dia mengatakan, dokter Sonoma paten luar biasa, saya sembuh gara-gara dia. Saya sembuh gara-gara dia. Tidak ada nama Allah di dalamnya. Coba kalau kita pakai begini, alhamdulillah saya berobat ke dokter itu sembuh. Dirontokkan syirik hobinya tadi dengan alhamdulillah. Atau dirontokkan ketika kita meminum air ini atau makan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita mengakui bahwa yang memberi makan adalah Allah, yang memberi minum adalah Allah. Ketika ada manusia yang bertanya, ya aku kenyang habis makan tadi, bukan berarti makanan itulah yang mengenyangkan, tetapi atas rahmat, atas kekuasaan, atas kasih sayang Allah kita kenyang. Jadi bagaimana untuk merontokkan syirik-syirik kopi tadi? Setiap mau makan, mau minum, mau ke dokter, mau apapun, jangan lepas dari kalimat-kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah merontokkan itu. Berarti kita mengakui itu tuh dari Allah. Di situ ada keagungan Allah, ada kasih sayangnya Allah, sehingga kita hilang dahaga, kita hilang lapar, kita sembuh dari sakit dan sebagainya. Jadi gitu ya Bu ya. Kalau enggak,
benar-benar hanya mengatakan dokter itu maha hebat, oh, apalagi seperti begitu ya Bu ya. Saya ini percaya 100% sama dokter itu. Ketika nisfu Sa'ban datang, itu amal-amal yang gak diangkat oleh Allah. Jangan sampai begitu ya Bu ya. Nauzubillah min. Itulah kenapa kita harus mengenal Allah. Insya Allah nggak akan terkena itu Bu kalau kita mampu mengenal Allah. Musyrik ya Bu ya. Kalau kegiatan di awal Ramadan suka mandi, nah itu musyrik bukan Bu? Saya tanya. Saya dulu suka mandi Bu. Pokoknya kalau malam nisfu Sa'ban ini mau maghrib, kan kata Umi, kata ibu saya, mandinya di air sumur karena air sumur itu paling bersih. Mandilah di sumur tetangga saya Bu. Mandi semuanya, ingat gak Bu tidak? Mandi semua. Malah diminum air sumurnya, berkah katanya. Itu boleh nggak Bu? Nah, sekarang saya tanya. Kalau tapi tergantung niatnya Ustazah. Kalau saya misalnya mau sholat, ingin bersihkan diri saya, mau sholat nisfu gitu, ya, bisa. Apa Bu? Kalau misalnya kita mau puasa Ramadan nih besoknya, saya suka ngomong gini, mandi sana, mandi keramas, ada baca doa gini, Allahumma hadara sahabat istri, min barokati ayati, benar itu? Ada lagi ya, bisa itu. Kalau niat dia tergantung niatnya, kalau niatnya untuk membersihkan badan, Kita kembali kepada hukum fikih. Al-adatu muhkamatun bisyar'i. Adat itu bisa jadi hukum di dalam syarat selama kita tidak meniatkan bahwa di situ ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Nah, gitu. Udah bisa dijawab dengan kaidah tadi ya. Itu tuh adat, Bu. Adat selama tidak kita meniatkan, kita menyatakan ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada Allah, itu nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Mandi, kemudian kita suka riung-riungan malam-malam ya Bu ya, bareng-bareng dikumpulin, semua itu untuk apa? Untuk melanjutkan kata Rasulullah. Orang akan diangkat amalnya. Yang pertama tadi selain orang musyrik, yang kedua musahin. Musahid, orang yang menyimpan kebencian di dalam hatinya. Bu Vila, tetangga saya itu nyakitin luar biasa, mitnah saya, ngomong yang enggak tentang saya belum bisa nerima, biarkan dia yang salah. Kata Allah apa di dalam Al-Quran? Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka. Emang Allah nyuruh minta maaf di dalam Al-Quran Bu? Kagak Bu. Yang banyak diucapkan oleh Allah mengarahkan kita memaafkan. Ternyata memaafkan itu lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Lebih berat. Kalau minta maaf kan gampang ya Bu ya. Bu maafin. Orang yang udah sakit hati emang gampang maafin. Nah, tapi kalau kita nggak memaafkan, itu amal-amalan kita nggak diangkat, nggak diterima sama Allah Bu. Dia masih dipending aja di tengah-tengah nih. Nanti Bu kita akan belajar alam ya, ada alam malakut, alam jabatan, alam. Nggak usah sekarang, nanti aja. Jadi gitu Bu. Kalau kita saya masih kesel. Kalau di zaman Rasulullah, itu di zamannya Abu Hurairah, Rasulullah setelah meninggal, beliau suka mengadakan pengajian halaqah seperti ini. Ketika malam nisfu Sa'ban, jam segini pengajian, sore pengajian, malam pengajian. Kata Abu Hurairah apa? Apakah di antara kalian masih ada menyimpan rasa kesal, rasa sebel, rasa benci, rasa sakit hati, rasa dendam di majelisku ini? Kalau kalian masih ada, silahkan pulang ke rumah, cari orang yang kalian sebeli gitu lah, keseli gitu, marahi, dendami gitu ya. Kalian minta maaf. Setelah kalian minta maaf, atau kalau yang merasa tersakiti, maafkan sekarang juga. Maka silahkan mengikuti majelisku, kata Abu. Kenapa? Percuma kalau kalian masih menyimpan dendam sama suami, dendam sama mantan. Punten yang punya mantan. Dendam sama tetangga, sebel sama
anak kos-kosan, saya punya anak kos-kosan, macam-macam. Ya sudah terimanya. Jadi harus hilangkan, dilapangkan ibu. Kata Abu Hurairah, percuma kalian ibadah, ruku kamu, sujud kamu, puasa kamu. Biasanya orang kalau nisfu Sya'ban pada puasa ya, pada nanti baca Quran, malam-malam baca Yasin. Berapa kali Bu? 3 kali. Nanti kita akan bahas ini kenapa gitu kan. Harus tahu ilmunya, jangan cuma ikut-ikutan. Baca Yasin 3 kali, ayo. Maksudnya apa sih itu? Gak tahu, pokoknya baca aja. Aduh, zaman gini kok masih begitu gitu. Harus ngerti gitu Bu ilmunya. Enak Bu kalau udah ngerti ilmunya. Nah kata Abu Hurairah, kalian baca Yasin, kalian tengah malam gak diangkat sama Allah. Kalau masih ada menyimpan. Nah, menyimpan Bu, menyimpan aja nggak boleh, apalagi nyakitin. Kalau ibu udah merasa nyakitin ya, minta maaf Bu. Minimal lewat apa ya, maafin ya, kan ada maafkan, khawatirnya ada yang tersakiti. Jangan cuma seremonial aja Bu. Iya sih, share sana, share sini, share sana, tapi di sini masih ngedumel. Ya Allah mah nggak ngelihat shareannya, Allah mah ngelihat hati kita. Apa kata Allah? Cuma kan manusia nggak bisa melihat hati kita. Begitu maksudnya. Manusia melihat apa yang kita ucapkan. Sekarang orang nggak ngucapin juga jadi Bu. Ini aja tinggal gerakan, ser gitu. Mau yang baik, mau yang buruk kan. Ini yang emang diam. Kul khairan awliyas. Nah, sekarang ini yang bergerak. Mau nyakitin kayak, mau baik kayak, bisa bergerak semuanya. Itu ya Bu ya. Wa musahin, orang yang kalau ini kita bisa bebaskan semua, baru amalan kita akan diangkat oleh Allah. Kalau sudah kita tidak ada rasa itu Bu, 2 tadi, ada di satu hadis lagi mengatakan zina. Jadi kalau dia berzina belum bertobat, belum diangkat oleh Allah. Di hadis yang satu lagi ada yang saya tulis di sini cuma 2 hadis, tapi ada di hadis yang lain satu lagi. Apa? Jadi kalau dikelompokkan hadis ini mengatakan 2 ini ya Bu, yang musyrik dan masih ada benci dendam di hati. Yang ketiga dia berzina tapi belum tobat kepada Allah, itu pun belum diangkat. Di hadis yang satu ditambah zina. Kalau kita bisa terhindar dari 2 penyakit ini Bu, sholat kita tidak khusyuk ya Bu ya. Ibu ngerasa khusyuk nggak sholat? Ya. Saya ngerasa saya juga belum khusyuk. Ibu juga belum khusyuk ya. Kemudian amalan kita tidak sempurna di hadapan Allah. Kita pun bukan makhluk yang wali gitu ya, bukan orang-orang yang di sisi Allah itu dekat sekali, sudah makrifat kepada Allah, belum Bu. Tapi kalau tidak ada 2 komponen ini di dalam kalbu kita, Allah maafkan itu semua nanti malam. Mulai terbenamnya mata habis maghrib. Jadi ibu masih ada kesempatan untuk, ya Allah saya masih menganggap dengan ini usaha saya begini, dengan ini orang suka sama saya, dengan ini yang punya susuk-susuk segala macam itu kan, berarti ada sesuatu yang dianggap lebih hebat dari Allah. Dihilangkan semua. Kemudian kalau masih dendam dengan tetangga, sekarang senyum-senyuman. Punya makanan saling berbagi, itu tandanya. Atau minta maaf minimal Bu, minta maaf. Kemudian sebelum lanjut ya Bu ya, ketika memaafkan itu tidak mudah, maka kita harus minta pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Saya ajarin ya Bu ya, saya juga belajar dari guru saya. Ya Allah, angkatlah rasa benci, dendam, iri, segala macam yang ada di hati ini terhadap saudara saya, terhadap teman saya. Siapa yang kita itu kan kita tahu Bu, mana orang yang kita sebeli gitu ya. Ya Allah, angkat perasaan ini di hati saya ya Allah. Engkau maha penyayang, Engkau maha pengasih. Dirayu Allah Bu. Kalau minta itu harus pandai merayu. Kalau nggak pandai merayu, itu kadang-kadang tidak sesuai harapan kita. Kalau ya Allah,
saya ini emang rusak nih hati saya, kau maha tahu. Angkatlah ya Allah. Kenapa nih orang nggak punya seni dalam berdoa gitu. Pujilah Allah dulu Bu, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum kan? Ya Hayy, ya Qayyum. Apa huruf apa Bu? Hadis ya. Yang lembut, yang lembut, yang lembut. Itu artinya kita menyatakan bahwa Allah itu maha hidup. Hayy itu kan hidup Bu. Ketika seseorang mengeluarkan bacaan makharijul hurufnya haknya benar, nah jin yang ada di dalam tubuh kita itu akan keluar. Kenapa? Kita sedang mengucapkan kalimat sang pencipta, yaitu ya Hayyu. Kalau benar bacaannya, maka thariqah yang tertinggi adalah thariqah Al-Quran, bacaan Al-Quran makharijul huruf. Kenapa kita pelajari itu? Saya juga makin semangat mempelajari ini Bu. Kenapa? Ternyata di situ ada kelebihan-kelebihan luar biasa yang kita ucapkan huruf per huruf itu. Nah, ketika kita menginginkan rasa benci, dendam, dengki itu terangkat dalam kalbu kita, kita memohon dulu sama Allah. Kita bermanja-manja dulu dengan Allah, ya Rahman. Benar, yang bacanya benar Bu, ya Rahman, gitu ya. Kan hak di situ ya Bu ya. Ya Rahman, ya Rahim, yang maha, Allah maha cinta, Allah maha kasih, Allah maha luar biasa, yang maha hidup. Maka kita kan baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa kalau dibacakan ini jin setan pada kabur? Karena kita sedang mengungkapkan kalimat-kalimat yang menggugah, yang membuat mereka takut. Disitulah ada zat Allah. Kita sedang mengungkapkan ada kemuliaan Allah di dalamnya. Hayyu. Nah itu minta Bu diangkat. Bagaimana dengan orang yang menyakiti kita? Kita pun harus mendoakan juga Bu. Ini lebih hebat lagi kemuliaannya. Yang tadi kita minta diangkat, ya Bu ya. Yang kedua, ya Allah, jika saja di hati mereka ada kebencian terhadap saya, lapangkan dadanya ya Allah. Doakan begitu Bu. Masya Allah. Saya terharu sekali ya, karena ini yang dialami saya 2 hari yang lalu. Kemudian tadi saya berpikir, ya Allah, satulah bismillah, lapangkan hati orang-orang yang sudah berburuk sangka pada saya, yang salah paham dengan saya, dan angkat. Kesel juga ya Bu ya, difitnah itu kesel juga. Ya Allah, angkat di dalam kalbu saya ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah angkat, ya Allah angkat, ya Allah. Jangan sampai nanti setelah maghrib masih bercokol rasa kesal, dendam di hati saya. Kita pikir-pikir siapa yang sudah menyakiti kita. Kita pikir-pikir siapa yang suka bikin resah kita. Itu kita doakan seperti itu Bu. Jadi nanti habis maghrib jangan ada lagi yang menggantung nanti amal kita gak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ya. Kenapa kita di dalam hati ini tidak ada lagi rasa permusuhan? Karena Allah menginginkan. Ini kan bulan Sa'ban ya Bu ya. Sa'ban itu akan memasuki Ramadan. Karena Allah menginginkan ketika Ramadan nanti tiba, kita itu terbebas dari punya sifat syirik yang pertama. Yang kedua, punya sifat permusuhan dengan sesama kita. Allah menginginkan ketika Ramadan hati kita itu sudah lapang. Tibalah Ramadan, kalau kita sudah lapang, tidak ada lagi permusuhan. Ibu sanggup kita membicarakan mereka? Tidak. Ya, jadi kita puasa benar-benar puasa lisan, gak akan lagi namanya gosip. Kenapa? Hati sudah lapang. Kalau hati sudah lapang kan memaafkan. Kalau ngomong memaafkan tapi masih diomongin berarti belum lapang. Begitu. Itu ya Bu ya. Jadi Allah menginginkan ketika Ramadan hati kita sudah lapang, kosong dari makhluk Allah, apalagi kebencian. Yang selanjutnya,
Ada satu hadis dikatakan, "Idza kana lailatin nisfu min Sa'ban." Oh, lailatin nisfi ya. Min Sa'ban faqumu lailatiha. Bila mana datang malam nisfu Sa'ban, maka dirikanlah oleh kalian di malamnya, yaitu dengan ibadah sholat atau baca Quran atau berzikir. Begitu kata Rasulullah ya. Kemudian wasumu yaumiha, dan berpuasalah kalian di siang harinya. Berarti besok ya Bu ya. Nah, kita kebetulan besok hari Kamis ya Bu. Alhamdulillah. Nanti kita malam sahur bareng-bareng. Kalau bisa tuh di grup sahur. Bukan untuk mengatakan saya ini puasa loh, saya ini ahli puasa loh, enggak. Karena emang kita sudah tahu semua malam nanti besok puasa gitu. Beda kalau hari-hari biasa, jangan Bu. Hari Kamis, Senin, Kamis atau Yaumul Bid gitu ya. Sahur yuk, sahur gitu. Dia ingin dikatakan nih besok tuh dia puasa, rajin puasa gitu. Enggak usah lah kalau yang hari-hari biasa mah. Kalau untuk nanti malam nggak apa-apa. Kenapa? Karena semua sudah paham, sudah tahu gitu. Kemudian apa? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha memberkahi dan yang maha tinggi, illa mustaghfir, kecuali orang itu mau meminta ampun kepada Allah, fastaghfarallah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Nih Bu, kalau nanti malam kita dari mulai maghrib tuh ya udah persiapkan diri kita ya. Kalau ada di musola kumpul-kumpulan, Ibu datang dulu ke musola. Untuk apa? Untuk bermaaf-maafan. Nah nanti kita pulang dari sini kita bermaaf-maafan dulu ya, karena kita nggak ada pengajian malamnya ya. Pokoknya nggak boleh ada rasa sebel, kesel, unek-unek gitu di dalam hati kita, harus bebas. Orang yang meminta ampun kepada Allah di malam nisfu Sa'ban, maka orang itu akan diampuni oleh Allah. Ya Allah, kita istighfar, ya Allah, ampuni sebesar apapun dosa kita Bu. Selama kita tidak punya dua hal ini, pasti akan diampuni oleh Allah. Kemudian illa mustarzaqo fa'arzaqahu, kecuali itu bukan berarti Allah tidak memberikan. Maksudnya gini Bu, orang yang meminta rezeki kepada Allah, maka Allah akan memberikan, menganugerahkan rizki. Dan Ibu, ini tuh bukan hanya satu hari doang, setahun ke depan. Nanti ada kenapa penjelasannya. Illa sa'ilin fa'atihi, dan kecuali orang yang meminta kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Minta apa aja Ibu? Mau minta anak, minta jodoh buat anak kita, minta anak kita, ya Allah lembutkan hatinya, ya Allah luruskan dia, ya Allah apa? Minta di malam itu. Hatta yattali'ul fajar, sampai datang menyingsing fajar, sampai subuh. Itu Allah memperhatikan kita Bu. Ada yang berdoa minta A, minta B, semuanya Allah akan kabulkan kalau hati kita itu kosong dari dua hal tadi. Jadi amalan apa di malam nisfu Sa'ban yang harus kita lakukan Bu? Apa Bu? Yang wajib, yang penting? Istighfar kali ya. Istighfar. Rasulullah tidak mengajarkan harus begini, harus begitu. Ini yang Rasulullah ajarkan. Pertama, amalan yang pertama yang harus kita lakukan di malam nisfu Sa'ban, yang pertama, hilangkan syirik di dalam hati kita. Itu satu Bu, yang inti. Kita banyak sholat, banyak baca Quran sampai subuh juga, kalau masih nempel yang dua ini gak diangkat sama Allah Bu. Hilangkan yang kedua, hilangkan rasa benci dan dendam di dalam hati kita. Itu dua ya. Kemudian setelah bersih kolbu ini, baru isi dengan permintaan kita. Yang pertama, permintaannya adalah minta diampuni dosa kita. Itu permintaan yang pertama Bu. Minta pengampunan dosa dulu. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Ucapin halnya itu. Di situ ada Allah yang maha hidup.
hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah Bu. Kemudian baru kita minta rizki itu banyak Bu, bukan berbentuk materi saja. Ya Allah, saya pengen anak saya dimudahkan masuk kemana. Ya Allah, pengen saya punya mantu yang punya anak sudah dewasa. Ya Allah, saya pengen nikah lagi yang suaminya sudah meninggal. Ya itu udah. Kalau cowok, ya Allah saya pengen nikah lagi, padahal masih ada, itu nggak boleh. Nah itu pokoknya minta apa aja ya Bu ya. Karena rizki yang Allah berikan di malam ini itu akan menentukan setahun ke depan. Karena amal kita ini akan disetor, akan diterima oleh Allah. Ada amal harian, kan? Kalau amal harian itu yang sore disetorkan yang pagi disetorkan sore. Kalau yang amal mingguan Hari Kamis ya. hari Senin dan Kamis. Amal tahunan, disinilah amal kita akan diangkat oleh Allah. Baik dan buruknya nanti malam yang menentukan. Baik dan buruknya nanti malam yang menentukan. Kalau kita ternyata tahun depan lebih baik, itu bisa terjadi gara-gara malam ini. Kita pengen lebih baik Bu tahun depan kan? Coba malam ini perbaiki. Yang dua ini harus buang jauh-jauh, baru dimohonkan yang lainnya. Isilah kata Rasulullah, faqumu lailatiha. Berdirilah kamu, artinya ibadahlah kamu di malamnya. Biasanya kita mungkin tahajud jam 3:30 baru bangun. Nanti malam mungkin jam 2 sudah bangun. Sekalian kita mau sahur. Biasanya kita jam 8 itu udah selesai ngaji ya. Jam 9 meneruskan nonton sinetron, jam 10 meneruskan nonton Korea, dan jam 11 baru tidur. Sekarang coba ditutup dulu. Kenapa? Karena Allah sedang memperhatikan kita di malam itu. Bisa nggak Bu? Coba ya kita ya. Nah itu. Jadi malam-malam ini diisi untuk nur, malaikatnya harus naik. Kenapa? Malaikat itu cahaya. Ketika Allah memandang kita, nur, cahaya itu yang ada di rumah kita. Cari siapa Dek? Itu Najma. Nah itu Bu, bisa dipahami Bu. Jadi Allah tidak menyukai hal-hal yang gelap. Jangan yang gelap yang kita isi ya Bu ya. Ini tuh pelajaran juga buat saya. Jaga lisan kita, jaga kata-kata kita, berbaik-baik dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Kalau kita ngumpul dengan keluarga, ya kita bawakan makanan gitu ya. Kemudian kita kan senang, orang itu akan lebih akrab kalau kita mengimplementasikan rasa kasih sayang itu dengan pemberian, bukan hanya dengan kata-kata saja, ya. Nah itu. Jadi minta apa aja akan dikasih, dan yang menentukan setahun ke depan adalah nanti malam. Saya ya Allah, yang usahanya lagi kembang kempis, nanti malam coba banyakin zikir, banyakin ibadah, mintalah sama Allah. Ya Allah, ini COVID sudah 2 tahun, usaha suami saya bangkrut, apalah gimana gitu. Ya Allah, angkat kembali, murahkan kembali ya. Nah dan sebagainya, dan minta untuk yang lainnya. Insya Allah nanti di tahun yang akan datang, berarti mulai besok ya, kalau takdir kita diterima oleh Allah, doa-doa kita diterima oleh Allah, setahun setelah besok itu berjalan setahun ke depan, itu pasti akan lebih baik. Karena itu catatan amal kita, catatan amal kita di hadapan Allah. Allah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak pernah berbohong. Kemudian apa amalan-amalan kita? Kenapa kita kalau malam nisfu Sa'ban itu baca Yasin? Karena Yasin adalah qalbul Qur'an. Yasin itu adalah kolbunya Al-Quran. Ketika kolbu berhadapan dengan kolbu, akan lebih menusuk ke dalam kolbu kita. Hati bertemu hati, maka akan terpaut 2 hati. Nah itu artinya lebih menusuk ke dalam jantung hati seseorang. Begitu Bu. Kenapa baca Yasin?
bukan baca yang lain. Dan kata Rasulullah, man qara'a yasin fi lailatin ghufirallahu hatta yusbiha. Kalau dibaca yasin di malam hari sekali aja Bu, maka akan diampuni dosanya sampai pagi hari. Apalagi ini sampai tiga kali. Tapi tidak ada ayat ataupun anjuran dari Rasulullah kalau malam nisfu Sa'ban harus baca yasin. Gak ada Bu. Ini pilihan kata-kata para ulama. Kan Allah bilang begini, kalau malam nisfu Sa'ban aku akan ampuni dosa-dosa hambaku. Nah, kalau diambil dari hadis lain, kata Rasulullah, barang siapa membaca yasin pada suatu malam, mau malam apa aja, nah maka diampuni dosanya sampai pagi. Maka ulama mengatakan kalau begitu di malam nisfu Sa'ban kalian baca yasin, kata para ulama, nah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Seperti itu maksudnya Bu. Ya. Ini kan puasa besok, niatnya kita belum tahu nih. Sekalian apa boleh sama puasa sunat Kamis? Oh boleh Ibu, Nah, boleh sekali. Iya, Gimana? saya niat puasa nisfu Sa'ban plus Kemis gitu juga boleh. Kalau Ibu punya kodo, niatnya kodo aja. Nanti dapat nisfu Sa'bannya dapat, Kamisnya dapat. Saya niat kodo, ya Allah belum saya kodo itu yang kemarin niatkan itu. Ya Bu ya, ya. Udah jam 11:30. Sudah cukup ya ilmunya ya Bu ya tentang nisfu Sa'ban. Ibu isi dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir. Kemudian isi setelah bersih yang dua ya, syirik dan permusuhan, isi dengan memohon ampun kepada Allah, banyak istighfar dan bertaubat. Istighfar dan taubat. Kemudian baca Quran yang banyak, sholat yang banyak. Kalau ada di itu tuh ada sholat baroah, berapa rakaat sholat baroah itu? Sholat meminta ampunan 100 rakaat yang sanggup. Dicicil aja habis maghrib 8, habis isya berapa? Nanti jam 10, jangan banyak tidur deh nanti malamnya Bu ya. Berapa lagi? Nanti tengah malam berapa lagi? Sampai subuh. Semalam doang Bu, tapi ini akan menentukan kualitas hidup kita di setahun yang akan datang. Begitu. Hah? Niat aja sholat sunnah baroah, sholat sunnah memohon ampunan dari Allah, gitu ya. Ya. Sholat sunnah mutlak kayak terserah. Mau sholat sunnah hajat, taubat boleh. Pokoknya banyakin ibadah di malam nisfu Sa'ban. Dari saya cukup sekian. Mohon ampun, mohon maaf bila mana ada kata-kata hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu semua, dan